Oke, welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel BMS Rider. Ini pasti ngapa pakai wow. Banyumas. Ya, pada kesempatan kali ini ya sesuai yang ada di hadapan kalian. Jadi pada video kali ini saya mau memasang voltmeter Koso, tapi koso-kosoan. Harganya murah banget, ini cuma 60 ribuan. Ya, kalau nggak salah 60 ribuan, saya beli udah lama sih. Kenapa saya beli yang ini, yang kecil? Kan saya udah pasang juga kan yang kalian lihat di video ini. Jadi saya pakai yang ini ya. Seperti ini. Ini masih bener. Sebenarnya ini nggak rusak. Cuma ada sedikit kendala. Karena saat ini kan saya lagi proses ubah konsep ya ke body making. Jadi ada masalah di beberapa banyak yang diubah. Salah satunya adalah ini ya, speedometer voltmeter ini. Karena apa? Kalau memakai yang ini itu tidak ada space di bagian yang awalnya terpasang itu kan di lehernya ya, di bawah leher itu. Karena sekarang itu untuk stabilizer, dan ini kalau dipindah rasanya aneh sekali karena bentuknya besar ya. Ini akhirnya saya putuskan cari yang lebih kecil dan saya menemukan yang ini. Oke, langsung aja kita buka. Jadi permasalahan yang pasti adalah si sensornya. Jadi ini bukan buat suhu mesin mal jatuhnya sih, tapi untuk suhu udara sekitar. Jadi misal kalian pasang di batok ya di atas, otomatis ini hanya mengukur suhu di udara yang dilewati itu aja ya, ya terlalu berguna. Jadi akhirnya saya menemukan sebuah ide untuk memanjangkan kabel ini, terus saya masukkan ke adapter di radiatornya seperti kayak gini. Kenapa nggak pakai itu aja bang? Ya pernah saya coba, tapi masalahnya resistansi sensor ini sama resistansi sensor yang ini itu berbeda. Jadi nggak bisa dipasang langsung. Jadi harus tetap pakai ini. Niatnya saya panjangin kabel dan saya beli ini. Ini banjo ya, baut buat kaliper. Lihat, ini kan bolong ya, bolong. Nah, jadi nanti saya panjangin kabel dan sensornya bakal saya masukin di dalam sini. Simpelnya sih hanya membuat dudukannya saja ya, buat ke adapter yang di radiatornya seperti itu. Dan ini bushing ya, saya nemu bekasan bushing pokoknya. Jadi ini dimasukin sini, ini kan ada jarak antara thread sama itunya, jadi saya tutup kayak gini. Nanti saya cowok buat lubang kabel saja di sini. 2000 years later. Oke, jadi sudah beres ini ya. Jadi ini udah saya cowok. Ini sudah saya cowok tuh. Dan ini juga udah saya papas. Kayak gini lah ya pokoknya. Jadi posisinya nanti bakal kayak gini. Jadi kayak gini. Nah, ini di lubang ya. Karena nanti buat keluar kabel di sini. Terus bagian ternyata juga saya samain panjangnya sama yang bawaan. Jadi nanti tinggal sloop aja gitu ya. Jadi ini kita lepas dulu, diputus pokoknya, dipotong, kita lepas. Oke, kabel kita panjangin ya segini, secukupnya, pokoknya penempatan secukupnya sampai ke bagian yang ditempel. Jadi saya ke adapter radiatornya. Jadi lihat sudah berfungsi ya. Coba kita bakar ini pucuknya. Ini bakar sedikit aja, langsung naik. Kalau misalnya kalian nggak ada radiator, bisa kalian sambungin ke mesin. Jadi kalian panjangin seperti saya kabelnya, cuma kan nggak ada dudukannya.
ini aja, kalian tempelin ke mesin aja gitu, ke mesin, ke head atau ke mesin gitu, ditempelin aja. Ini bakal kita lem ya dalamnya, pakai lem porting kalau saya. Nah seperti ini, bentuknya seperti odol. Lempung, bahkan lempung tanah liat. Nah seperti tanah liat, ini seperti tanah liat kayak gini, dicampur nanti. Menurut saya itu keras lemnya, bagus. In audio. A few moments later. Oke, sambil menunggu bautnya kering ya, keras lemnya, kita kasih sealant di bagian lubang ini, karena ini bagian atas ya, jadi rawan banget kemasukan air. Bisa pakai lem kaca ya, lem kaca seperti ini, Dextone. Masukkan. Dan mengapa saya ini kabel tis, karena buat menjaga agar tidak tertarik saat ya kalian masang atau gimana. Kalau gini kan kenceng tuh ya, bagian sini nggak akan tertarik, jadi aman. Udah di sealant, nggak akan gerak-gerak begitu. Ini adalah salah satu antisipasi biar barang kalian awet. Oke, jadi si voltmeternya saya akan pasang di sini, karena yang besar yang kalian tahu di Emicol saya itu pasangnya di bagian dada sini ya, di lehernya, di bawah leher sini. Karena sekarang sudah diganti sama ini, otomatis nggak ada space. Kalau mau dipindah di bawah itu rasanya kegedean ya, yang saya jelasin tadi lah ya. Jadi akhirnya saya beli lagi dan saya pasang di sini. Dan untuk pemasangan saya pakai baut ya ke bawahnya. Jadi lihat, kalau kalian lihat ini saya lubangi dan saya kasih klip, baut klip ya, yang model seperti ini. Yo, nah ini baut klip kayak gini ya tuh. Dan saya lubangin, saya buat dudukan ini, jadi dipasin aja kalian lubangnya tuh kayak gini ya tuh. Seperti itu. Ini saya kasih foto lubangnya seperti ini. Nah bunyi. Lalu baru ini pasang. Masanya gampang kan, tinggal dibaut aja dan lepas. Bongkar pasangnya itu lebih mudah karena pakai baut ya, bukan pakai lem-leman gitu. Jadi sudah terpasang seperti ini, kayak gitu ya, begini lah ya hasilnya. Intinya untuk memasang ini kan sesuai selera kalian, jadi kalian bisa pasang di mana aja. Kalau dudukan seperti ini sebenarnya sih di spion lebih gampang karena sama di spion. Oke, terus lanjut kita ke instalasi kelistrikannya. Oke, yang di depan kalian ini adalah kunci kontak ya. Jadi ini kunci kontak saya juga udah ganti pakai making ya, karena Miko lagi yang ada bukan jok di kelihatan tuh ini ya. Jadi voltmeter itu, ini kabel ini saya akan sambungin ke plus kunci kontak. Plus kunci kontak itu maksudnya adalah kabel kunci kontak sehabis aki, itu kabel warna coklat itu plus habis kontak seperti itu. Dan intinya juga harus di sini, kalian bisa sambungin kemana aja, yang penting kabel warna coklat, yaitu plus 12 volt dari kontak itu kabelnya warna coklat seperti ini.
Kalau kalian sambungin ke kabel merah itu langsung ke aki, nanti nyala terus. Jadi kalian ambilnya yang coklat muda kayak gini. Cari aja yang kabelnya warna itu pasti plus 12 volt. Dan untuk hitamnya atau minusnya kalian bisa pasang kerangka atau warna hitam dari kabel bodi ya. Untuk soket-soket sudah ada, ini untuk plusnya dan ini untuk, nah ini untuk minusnya, kabel hitam ya, lihat kabel hitam, ini kabel merah kali plus, nyambungnya ke kabel coklat, ingat sambung ke kabel coklat. Oke, sudah terpasang seperti ini sesuai kabelnya, jadi hitam ke hitam, plus ke plus, dan ini nggak mau fokus kayak gini ya. Ini kan tandanya min, tuh tandanya min ke min hitam, ini plus ke plus seperti itu. Oke, kita tes nyalanya ya. Yuk, tinggal kita tes saja. Oke, 12,9. Untuk ininya belum saya pasang, jadi belum nyala ya sensornya. Oh, ini sudah kering ya, udah saya ini udah keras nih, sudah keras kayak gini ujungnya. Nanti saya cuma halusin aja, ini udah cukup lah ya. Kayak gini tuh. Mari kita coba ya. Jadi untuk pemasangan ini ada di sini tuh, kosong. Ini jadi ada adapter sendiri untuk radiatornya. Sebelum kita pasang, kita coba dulu ya. Coba dulu. Jangan lupa dikasih seal tip. Kalau nggak dikasih biasanya bocor pasti. Tinggal isi radiatornya. Oke, sudah selesai. Jadi pemasangan jadi seperti ini. Ini udah kayak gini. Ini udah sore, jadi agak buram, aman, tidak bocor. Dan di sini hasilnya, man. Oke lah kalau begitu. Karena radiatornya dingin ya, dingin 31 derajat. Oke, seperti itulah. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye. Tunggu saja project jadinya. I'm a king.